Data kualitatif atau data kategori ialah data yang variabel X-nya secara umum bermakna sebagai data bukan angka atau data non-numerik. Misalnya data profesi atau mata pencaharian. Contohnya petani, pedagang, nelayan, PNS, TNI, Polri. Data nomor urut peserta didik di suatu kelas tertentu. Data nomor urut partai politik peserta pemilu, dan lain-lain. Oke. Jadi itu ya Nana ya, data kualitatif ini dia nggak berupa angka, dia berupa kata-kata informasinya. Bisa aja nelayan, misalnya informasi yang ingin diketahui apa profesi dari wali murid kelas 7D misalnya. Nah itu datanya berupa kualitatif karena macam-macam pekerjaannya, ada yang guru mungkin, ada yang pegawai, ada yang macam-macam kan. Nah itu namanya data kualitatif, datanya berupa informasi, tidak berupa angka, ataupun berupa angka tetapi tidak bermakna jumlah. Misalnya anak kelas 7D ini anak keberapa sih, kayak misalnya Krishna anak kedua misalnya, kayak gitu. Nah itu kan cuman urutan, tidak berupa kuantitatif, tidak nanti kalau karena Krishna anak kedua misalnya, terus Zayid anak ketiga misalnya, berarti kalau keduanya dijumlahkan jadi 5 gitu, bukan ya. Jadi data kualitatif benar-benar cuma informasi saja, biasanya berupa kata-kata. Sekarang coba dibaca sih Zayid, kalau data kuantitatif itu gimana? Ayo Zayid. Mana nih Zayid ini? Halo. Oke, kita pindah dulu lah. Chris aja wes. Ayo Chris, baca Chris. Data kuantitatif. Bentar, Bu. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Krishna, kuantitatif. Paragraf kedua. Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang angka-angkanya melambangkan atau bermakna sebagai besaran tertentu. Besaran tertentu yang dimaksud dapat berupa besaran cacahan, misal buah, lusin, kodi, gross, dan rim. Atau besaran ukuran, misal kilogram, meter, inci, kaki, meter persegi, meter, ya, liter, galon, barel, detik, dan menit. Detik dan menit. Nah itu ya, kalau kuantitatif ini data berupa angka-angka. Nah anak-anak, khusus untuk bab ini, bab statistika, yang akan kita pelajari, yang banyak kita pelajari adalah data kuantitatif. Nah sekarang semuanya dilihat di halaman 311. Judulnya apa itu? Judulnya apa? 9.2, judulnya adalah penyajian data. Halo semua? Masuk? Kelihatan? Di halaman 311 ya. Sekarang kita pindah ke halaman 313 semuanya. Oke. Penyajian data. Saat kita punya data banyak, ada angka-angka, semuanya dilihat di halaman 313. Nah, penyajian data ini ada macam-macam anak-anak caranya. Yang pertama yang A, kita baca bersama-sama yang A, penyajian data dalam bentuk baris. Yang kedua, yang B, penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian yang C, penyajian data dalam bentuk diagram. Oke anak-anak, sekarang saya mau share screen dulu. Kita akan lihat ya. Oke. Bentar. Oke, masih loading. Sudah tampil belum ini layarnya? Halo semuanya? Oke, kelihatan layarnya? Nah anak-anak, penyajian data yang umum tadi ya, seperti yang kita baca tadi. Penyajian data ada yang berupa garis lurus atau berupa informasi berbentuk garis. Kemudian ada juga yang berbentuk tabel.
kita lihat ya sekarang yang berbentuk tabel. Di sini dalam bentuk tabel ini biasanya sebelah kiri ini ada informasi mengenai datanya. Nama datanya apa. Sedangkan yang sebelah sini biasanya informasi mengenai frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi ini adalah banyak data. Oke. Misalnya datanya di sini hari Senin. Frekuensinya apa itu anak-anak? Frekuensinya berapa itu? 3. Terus Selasa berapa? Frekuensinya? 5. Terus Rabu? 2. Kamis? 7. Terus Kamis Jumat ya habis. Kamis Jumat 5. Habis itu Sabtu juga 5. Terakhir Minggu ada 3. Nah biasanya anak-anak di penyajian data juga kita meskipun tidak diminta, biasanya kita akan menghitung jumlah frekuensi atau jumlah total data. Bisa dihitung ini turun ke bawah semuanya saat dijumlah ketemu berapa sigma F-nya? Sigma F ini artinya jumlah data ya anak-anak ya. Sigma F-nya ada berapa? Ada? 30. Oke. Nah, ini biasanya menyajikan data yang paling sederhana. Nah, berikutnya ternyata data ini bisa disajikan dalam bentuk lain anak-anak, yaitu dalam bentuk diagram. Oke. Istilah diagram ada macam-macam. Yang pertama yang ada di halaman 313, itu, yang bagian bawah itu, ini disebut dengan diagram batang. Kemudian ada lagi mirip dengan diagram batang, yaitu diagram, tidak ada lagi, diagram garis. Oke. Berikutnya ada juga istilahnya adalah diagram, bukan diagram, tapi istilahnya adalah histogram. Kemudian yang terakhir ada bentuk yang berupa diagram lingkaran. Oke. Ada diagram batang, garis, histogram, lingkaran. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu anak-anak. Saya ingin kalian juga semuanya hari ini akan praktek untuk membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk histogram ini tidak perlu kita praktekkan, cuma saya ingin kalian tahu aja. Sekarang kita akan bahas diagram batang semuanya. Diagram batang biasanya, ini saya taruh di sebelah sini ya, biar datanya enggak hilang. Tapi sebelah sini nanti akan saya hapus bolak-balik anak-anak, jadi kalau mau di screenshot silahkan. Oke, kita akan bahas tentang diagram batang. Biasanya diagram batang ini nanti kita menggunakan bentuk seperti ini anak-anak. Dengan yang sumbu yang tidur atau sumbu vertikal ini adalah nama datanya. Di sini berarti datanya ada apa saja? Ada Senin, terus ada Selasa, ada Rabu, Kamis, Jumat, apa lagi? Sabtu, terus Minggu. Jadi di sini adalah nama data. Oke. Kemudian berikutnya yang sebelah ke atas, yang vertikal, ini biasanya berisi frekuensinya atau banyak datanya. Jadi misal hari Senin datanya ada 3. Di sini datanya kita tulis aja ya. Frekuensinya ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya anak-anak, nanti saat praktek saya minta kalau ada penggaris ya, jadi biar agak rapi. Ya.
Sekarang kita lihat hari Senin, ternyata datanya ada berapa? Oke. Hari Senin ternyata ada 3, berarti kita bikin bentuknya batang di atas hari Senin. Jadi bentuknya seperti ini. Biasanya dikasih warna abu-abu atau apalah ya, atau garis-garis seperti ini. Selasa berarti kita gambarkan naik sampai setara dengan 5. Ini. Itu mohon maaf ini kalau nggak pakai penggaris agak susah. Kemudian hari Rabu 2, berarti kita tuliskan di sini 1. Hari Kamis berapa ini? Hari Kamis 7. Hari Jumat kita gambarkan sini 5. Hari Sabtu juga sama 5. Dan terakhir hari Minggu 3. Oke. Nah, ini anak-anak ini disebut dengan diagram batang. Oke. Silakan kalau mau di screenshot atau enggak usah ya enggak apa-apa. Saya hapus ya semuanya ya. Halo. Oke, sebelum saya hapus saya mau tanya. Di sini data yang paling banyak itu ada di hari apa anak-anak? Halo. Hari Kamis. Hari Kamis. Pertanyaan kedua, selisih data dari hari Kamis ke hari Jumat ada berapa selisihnya? Dua. Dua, Bu. Ada 2. Dua. Kalau Sabtu dan Minggu selisihnya? 2. Kalau Rabu dan Kamis? 5. 5. Oke. Nah, berikutnya diagram batang sudah. Oh, ini sebentar. Menghapus satu-satu dulu. Oke. Berikutnya yaitu diagram garis. Nah, kalau diagram garis ini anak-anak kita tidak seperti tadi bikin kotak-kotak, tapi kita menggunakan titik-titik. Tadi Senin itu kan 3 ya, berarti kita bikin titik begini, 3. Kemudian Selasa 5, berarti kita bikin titik ke-5. Oh, hilang. Enggak. Di sini sih. Habis itu, oke. 19 semua. Nah, itu hari Rabu, berapa hari Rabu? Hari Rabu 2, berarti kita bikin titik 2. Kamis 7. Jumat 5 lagi. 5, Sabtu 5, Minggu 3. 3 sebelah sini. Nah, ini biasanya kalau diagram garis kita hubungkan titik-titiknya anak-anak. Ada yang menghubungkan dari 0 begini, itu ke sana, itu ke sini. Jadi diikuti perkembangan datanya. Bahkan ada yang sampai dikasih titik-titik ke sana. Jadi yang begini ini disebut dengan diagram garis. Tujuannya apa? Diagram garis ini biasanya untuk melihat kenaikan atau pola naik turunnya suatu data. Biasanya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke diagram lingkaran anak-anak. Diagram lingkaran ini beda dengan diagram garis karena dalam diagram lingkaran kita akan melakukan penghitungan-penghitungan. Ini saya yakin sebenarnya di tingkat MI kalian juga MI atau SD kalian sudah pernah ya membuat atau menghitung diagram dari diagram lingkaran. Jadi kita lihat di sini. Sebelum kita menggambar diagram lingkaran anak-anak, biasanya kita nanti akan menggunakan persentase atau derajat, biasanya begitu. Tapi kita akan sebelum membuat diagram lingkaran kita harus menghitung persentase tiap data. Ini kalau dia di datanya berupa persentase. Kita lihat untuk hari Senin.
Untuk hari Senin ada berapa data anak-anak? 3 ya. Maka kalau kita membuat persentase data untuk hari Senin, maka yang kita lakukan adalah kita hitung dulu 3 datanya hari Senin, dibagi total semua data. Ada berapa total semua data anak-anak? Ada? Total semua data ini, ada berapa? Halo? Ada? 30, Bu. 30. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Supaya kita tahu berapa sih persenannya. Coret. Berarti berapa persen anak-anak? 3, 10, sisa 10. Coret ini 10 sama 10. Coret berarti sisa 10%. Oke, berarti yang Senin ini 10%. Sekarang kalau persen Selasa, sama ya caranya ya. 5/30. 30 ini dari total frekuensinya dikali 100%. Coret sama mana ini? Coret sama ini. Oke, silakan. Berapa ini anak-anak? 50 dibagi 3. Ketemu apa? 16,7%. Berarti yang Selasa 16,7%. Rabu 2, sama kayak tadi ya caranya. Rabu berarti gimana? 2/30 dikali 100%. Coret. Kita hitung 2/3 kali 10. 2 per berarti apa? 6,7%. Kita tulis di sini 6,7%. Kemudian ada lagi persentase untuk hari Kamis. Hari Kamis berarti mana? 7/30 dikali 100%. Kita hitung semuanya. Dikali, saat ini 23,3%. Aduh. 23,3%. Jumat 5 sama berarti 16%. Ini juga 16%, yang ini 10%. Oke. Nah, setelah kita menghitung persentase tiap data, baru nanti kita gambarkan dalam diagram lingkaran. Oke. Nah, biasanya kalau menggambar di diagram lingkaran ini, nanti kita akan menggunakan Excel ya, Nana ya. Nanti kita akan lihat untuk penggunaan Excel-nya. Tapi saya akan lanjut dulu ke materi berikutnya. Oke, silakan di screenshot dulu kalau perlu. Sudah semua? Halo? Saya hapus ya semuanya? Ya, Bu. Oke. Erase all. Nah, sekarang anak-anak, saya minta untuk buka buku Erlangga di halaman 323. Semuanya dilihat. Oke. 323 semuanya sudah buka? Nah, sekarang semuanya dilihat di informasi atau di soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4. Siapa ya? Disuruh baca. Sani mungkin. Sani, baca. Tabelnya enggak usah dibaca, cuman kata-katanya aja. Oke, Sani. Berikut adalah tabel perolehan nilai matematika siswa kelas 7. Jika kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika adalah 75, banyak siswa yang harus mengikuti remedial adalah. Oke. Berarti kalian diminta di sini yang minimal KKM itu berapa tadi? 75 ya, Nana ya? Berarti yang
remedi yang dapat nilai berapa semua? Yang harus mengikuti remedi berarti yang nilainya berapa? Halo? 65 dan 65 70. sama 70. 65 ada 7, itu ada 9. Berarti total siswa yang mengikuti remedi ada berapa, Nana? $16. 16. Berarti jawabannya yang C. Sekarang kita lihat yang nomor 7. Siapa namanya? Naswa, Fariza Naswa, baca nomor 7. Oke. Mana Naswa? Halo, ada? Ada? Rami, mungkin Rami, ada Rami? Bu, tadi saya habis ambil buku, Bu. Jadi nggak tahu halamannya, Bu. Baru ambil buku. Halaman 323. Oke, 300. Erlangga ya, Rami. Oh, Erlangga, benar. Iya dong, Erlangga. Oke. Sudah? Berapa, Bu, tadi? 323. Yang lain ya, dibuka ya, Udah, buku Bu. Erlangga. Halaman 323. Udah, Bu. Oke, baca kata-katanya aja. Yang Nomor 7. Aga minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Agam setelah 1, 2, 3, dan 4 hari. Ini 1, 2. Terus pertanyaannya apa? Banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama adalah. Oke, Nana, kira-kira jawabannya yang mana ini? Akhir hari pertama. Hari pertama yang ini ya. Berarti ya kira-kira sekitaran sini. Berarti di akhir hari pertama kira-kira tinggal berapa miligram? Kita lihat titik itu berada di antara 20 sama 40. Jadi kira-kira jawabannya mana ini? A, B, C, D? Ayo semuanya. Halo. Jawabannya kemungkinan adalah yang karena di akhir ya, berarti ya sekitar seginian. Berarti kira-kira jawabannya yang dadu ya Nana ya, dadu 32 miligram, mendekati garisnya. Oke, cool. Berikutnya semuanya dibuka di halaman 8. Halaman 8. Nomor 8, halaman 324 semuanya. 324. Rayana, ada nggak Rayana? Hana. Ya, Bu. Oke, baca nomor 8. Tabel berikut menunjukkan jenis olahraga yang digemari siswa kelas 7. Persentase jenis olahraga yang paling digemari siswa adalah. Oke, untuk mengerjakan soal ini anak-anak yang nomor 8, kita harus tahu dulu jumlah frekuensinya. Total frekuensinya berapakah? Ada berapa? 17 ditambah 35 ditambah 23 ditambah 25. Ada berapakah itu? 11 tambah 35. Berarti 100, Bu, 100. 100. Pertanyaannya adalah jenis olahraga yang paling digemari siswa. Jenis olahraga yang paling disukai apa? Voli. Apa? Voli. Berarti pertanyaannya persentase voli adalah
Caranya kayak tadi ya anak-anak ya. Volinya jumlahnya ada berapa itu? 35 Berarti 35 per 100 ya. 100 itu total frekuensinya dikali 100%. Oke, berapa ini coret-coret? Berarti jawabannya yang 25%. C. C, 35%. Oke, berikutnya Raha, tolong dibaca nomor 9. Berikut adalah diagram lingkaran data kualitatif cabang olahraga X beserta persentase banyak atlet yang dikirim oleh suatu daerah. Terus, jika atlet Bawah yang juga. dikirim, Bundernya? yang bawah Yang lingkaran? jika. Oh, Jika atlet jika atlet yang dikirim daerah itu 50 orang, maka banyak atlet yang mengikuti cabang olahraga renang adalah. Oke, kalau tadi datanya sudah diketahui, kita tinggal nyari persentasenya. Sekarang kebalik, persentasenya udah tahu, persentasenya renang udah tahu, berarti tinggal dihitung berapa jumlah orangnya. Renang ini ada berapa persen anak-anak? Kita lihat, renang ada berapa persen? 32%. 32%. Terus total atletnya ada berapa? 50. 50. Berarti kalau kita mau mencari banyaknya yang renang, kita hitung dengan cara 32%, jadi 32 per 100 ya, dikali 50. Coret-coret 2. Ketemu berapa ini? 2 bagi 2 itu berapa ya? 16 orang. Berarti jawabannya yang C. Oke. Nah, berikutnya, bentar ya, yang mana ya? Nomor 15, coba dibaca. Siapa ya? Nyam. Krisna. Vandanu ada nggak Vandanu? Aduh, Oke, oh baca tadi. Oh, nggak ada. Ya, saya baca. Krisna. 15. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika F sama dengan 40, presentase dari datum X sama dengan 3 adalah. Oke. Total datanya anak-anak, total datanya kan 40 ya ini ceritanya. Kemudian persen data ke X3, X sama dengan 3 itu berapa persen? Oh, nggak tahu ya. Maaf. Itu justru malah ditanya ya anak-anak ya. Oke, berarti persentasenya berapa? Kita hitung dulu anak-anak, kira-kira kita bisa nggak ketemu frekuensinya ya X sama dengan 3? Bisa? Caranya gimana? Kita hitung semuanya dulu. Berarti 40 kita kurangi dengan data yang ada. Berarti 40 dikurangi berapa? Dikurangi 7, terus dikurangi berapa lagi? Lihat lingkaran ya anak-anak ya. Lihat lingkaran. Dikurangi 7, terus dikurangi 3, dikurangi berapa lagi? Halo? 4. Lihat ya di lingkaran semuanya. Lihat yang di lingkaran ini. Oke. Ke sana. Ke sini ada 7. F-nya 7. Terus? F-nya 3. 4. 6. Oke, coba dihitung. Berarti kan yang ditanyakan yang ini ya, Nana ya, yang sebelah sini. Berarti 40 kurangi 7, kurangi 3, kurangi 4, kurangi 6, kurangi 8, ketemu berapa? 40 kurangi 7. 22. 22? 12 Bu, 12. Oke, ketemu 12. Berarti kalau ditanya persentasenya berapa berarti? Caranya sama kayak tadi. Berarti 12 dibagi berapa Nana? 12 dibagi 40 kita kali 100%. Coret 3. Berarti berapa persen? 30%. Oke. Nah, itu anak-anak untuk salah satu bentuk pertanyaan di di statistika khusus bab ini.